Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah. Salatu wassalamu ala rasulillah Rasulina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La haula wa la quwata illa billah, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, Islam melalui Al-Quran mengajarkan kepada kita agar kita menjadi seorang, kata Rasulullah, al-jud wal mujawad, orang yang pemurah, orang yang generous, orang yang suka berbagi. Dalam bentuk yang lebih formal itulah zakat, dalam bentuk yang informal itulah sedekah, wasiat, hibah, hadiah, wakaf, dan lain-lain. Nah, ketika kita memberikan sesuatu kepada orang lain, Islam melalui Quran mengajarkan berilah yang terbaik, yang kita punya. Ya, ada seorang sahabat di zaman Rasul ketika di Madinah, seorang yang sangat kaya raya, tinggal di kota Madinah. Ketika Rasulullah SAW mengatakan, laisal birru an tuwallu wujuhakum qibal masyriq wal maghrib. Bukanlah disebut kebajikan, katanya, ketika Anda menghadapkan wajah Anda ke arah timur maupun ke barat. Tapi yang dinamakan kebajikan adalah engkau memberikan kepada orang lain sesuatu yang paling berharga bagi kamu, katanya. Berdasarkan ayat itu, tiba-tiba seorang sahabat namanya Atha, kaya raya, datang menemui Rasulullah. Dia kemudian mengatakan, ya Rasulullah, seluruh kebun saya yang ada di seberang Masjid Nabawi saya serahkan untuk Islam. Bapak bisa bayangin, kebun yang luas ada di tengah kota, di seberang Masjid Nabawi, mau diwakafkan, diserahkan semua buat Allah dan Rasulnya. Kata Rasulullah, jangan, terlalu banyak kalau semuanya. Kata sahabat itu, 3/4 ya Rasul, juga kebanyakan. 2/3 ya Rasul, masih banyak. Separuh ya Rasulullah, juga masih banyak. 1/3 ya Rasulullah, 1/3 pun sebetulnya masih banyak. Tapi kata Rasulullah, silakan kamu memberi, katanya, dengan jangan lupa masa depan anak dan keluargamu. Artinya apa? Berdasarkan hadis Sahih Bukhari Muslim ini, wasiat, hibah, dan sejenisnya itu paling banyak 1/3 dari seluruh harta yang kita miliki. Nah, 2/3 sisanya buat siapa? Buat keluarga. Gitu. Kenapa? Karena jangan sampai kamu bisa bersedekah tapi anak istrimu keleleran. Apa keleleran? Gitu. Jadi pikirkan juga orang, pikirkan anak, pikirkan istri, katanya gitu. Terus berbagi dengan lapang dada. Kalau berbagi, kalau memberi mesti dengan hati yang lapang, hati yang lega, nggak berat, nggak terpaksa, gitu. Tapi dengan senang hati, dengan tulus. Gitu. Ada keterangan di sini, 1 rupiah, gitu. Kalau di dalam kitabnya 1 dinar, diberikan dengan wajah berseri, itu lebih utama dari 1 juta, tapi karena terpaksa. Jadi berikanlah dengan wajah yang berseri. Wajah yang berseri tanda hati yang lapang. Hati yang lapang menunjukkan jiwa yang ikhlas. Zakat, infak, dan sedekah yang tulus lebih menyenangkan ketimbang yang terpaksa. Jadi berikanlah dengan tulus, dengan senang hati. Sekarang ada orang yang hina. Yang hina seperti apa? Berbagi pada sesama yang dilakukan karena terpaksa, membuat penerimanya hina, pemberinya juga hina. Jadi nggak boleh. Kalau ngasih nggak boleh dengan cara yang tidak baik gitu ya. Diungkit-ungkit, diundat-undat, nggak boleh. Ngasih aja. Kalau udah ngasih jangan diceritain, jangan diungkit-ungkit, jangan dibangkit-bangkit. Kenapa? Karena menyakitkan yang nerima. Di Quran dikatakan wala tubtilu sadaqatikum bil manni wal adza. Jangan kau batalkan, katanya, sedekah yang kamu berikan dengan kamu mengungkit-ungkit dan menyakiti yang nerima. Allah akan mengusir orang yang ria.
Jadi di hari kiamat orang yang di dunia beramal dengan riya diusir oleh Allah. Idhabu katanya, pergi kamu katanya gitu. Bayangin di hari kiamat yang maha kuasa cuma satu, yaitu Allah Maliki Yaumiddin. Orang yang sedekah, zakat atau memberi dengan cara riya itu diusir, pergi kamu katanya. Minta kepada orang yang kamu harapkan balasan pujian dan pahalanya, silakan gitu. Jadi berdasarkan hadis tadi dan ayat Quran tadi, maka kalau kita memberi, berikanlah dengan lapang dada, dengan hati yang tulus, bukan dengan keterpaksaan. Terus ada taujihat, taujihat itu arahan. Sedekah yang tulus akan mensucikan jiwa dan hati pelakunya. Jadi kalau kita bersedekah dengan tulus, itu hati kita jadi bersih, gitu. Bersih, ya. Makanya zakat itu salah satu maknanya suci hati. Jadi orang yang berzakat, orang yang membersihkan hartanya dan mensucikan hatinya. Berbagi pada orang yang takwa akan mendapat manfaat yang berlimpah ruah. Ada multiplier effect gitu. Jadi berlimpah ruah gitu. Rasulullah SAW bersabda, jangan kamu makan kecuali makanan yang kamu berikan kepada orang yang bertakwa. Dan janganlah makananmu dimakan kecuali orang-orang yang bertakwa. Jadi kalau kita memberi makan kayak sekarang ini, ibu-ibu bawa makanan, bawa minuman macam-macam, dimakan oleh orang bertakwa, pahalanya multiplier gitu. Ketika ibu bapak yang diberi makan itu kenyang, terus dipakai buat sholat, sholatnya dapat pahala. Orang yang ngasih makan dapat pahala. Orang yang ngasih minum dapat pahala. Jadi multiplier itu, berlipat-lipat. Nah, itu arahannya, mudah-mudahan banyak manfaatnya. Silakan, yang belum jelas silakan bertanya.